Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita terhormat Allah yang kudus. Kita mau misa di bawah nih. Kita mulai. Nah, misalnya di lembah ada grianingnya di atas sana. Kita jalan ke sini. Kita mulai belum? Misalnya di bawah sana ada tamu dari Jakarta. Ini mobil ya, begini. Ya, mobil. Tomon pas kering. Memperingati hari Ibrahim. Kita siapkan lagu pembuka dari buku Puji Syukur nomor 330 dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sangat besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, satukan kami umat Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama-Mu. Para saudara, para suster, ibu bapak, saudari dan saudara umat beriman yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa untuk kita semua. Pada hari ini kita bersama Gereja Katolik di seluruh dunia
bersama-sama berkumpul untuk merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka pembukaan masa ciptaan. Sejak tahun 2015, Gereja Katolik yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus menjadikan tanggal 1 September sampai tanggal 4 Oktober sebagai masa khusus yang disebut dengan masa ciptaan. Puncak dari perayaan ini terjadi pada tanggal 4 Oktober, Pesta Santo Fransiskus yang adalah pelindung ekologi. Perayaan ini dicanangkan oleh gereja dalam rangka krisis ekologi yang saat ini kian hari kian mencemaskan. Oleh karena itu gereja mengharapkan putra-putrinya membangun komitmen bersama, berdoa bersama dalam rangka memelihara bumi ini sebagai rumah kita bersama. Pemazmur mengatakan demikian, langit menceritakan kemuliaan Allah, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar di seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tema masa penciptaan tahun ini adalah mendengarkan suara ciptaan. Tema ini diangkat pertama-tama karena situasi pandemi COVID 2019 yang membuat kita untuk senantiasa menjaga jarak satu sama lain. Membuat kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena kita senantiasa dipanggil dan juga diperintahkan untuk senantiasa menjaga jarak dan juga untuk tidak sesering mungkin berkomunikasi satu sama lain. Banyak suara yang dibungkam, termasuk di dalamnya suara ciptaan-ciptaan yang ada di sekitar kita. Dan salah satu persoalan penting yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam ciptaan ialah karena manusia yang terlalu egois. Manusia yang terlalu memikirkan dirinya sendiri dan menjadikan alam ciptaan lain hanya sebagai sarana yang memuaskan hawa nafsu manusia. Oleh karena itu kita sebagai bagian dari manusia di seluruh muka bumi ini, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini, kita hening sejenak. Kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, teristimewa dosa-dosa yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran bumi kita bersama. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya siang dan malam, salam bagimu gunung dan lembah, padang rumput, gletser, longsoran salju, kabut dan salju. Salam bagimu kauri dan pinus, kohai lumut dan pakis, baobab, finbos, kayu kuning dan lidah buaya. Salam bagimu lumba-lumba dan kahawai, singa laut dan kepiting, dan tui dan elang, gajah, singa, badak dan jerapah, burung unta, domba, sapi, kalajengking dan kumbang kotoran. Salam bagimu semua wanita dan pria, orang tua dan anak-anak, perempuan dan laki-laki, segala budaya di bumi ini, juru ketik dan guru, petugas kebersihan dan juru tulis, pelajar, pencari kerja, bintang televisi dan olahraga, semua yang peduli, yang mencintai dan yang berdoa, yang tertawa dan belajar, yang beristirahat dan yang bermain. Bacaan dari kitab Yeremia.
Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka." Ada kalanya aku berkata tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka misalnya aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yahudi dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, "Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu." Tetapi mereka berkata, "Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Siron? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri
dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah ikutilah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarkan suara ciptaan. Saudari dan saudara umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali renungan kita bersama, kita hening sejenak. Dan dalam keheningan itu mari kita bersama-sama mendengarkan suara-suara ciptaan yang ada di sekitar kita ini. Keheningan dimulai. Saudari dan saudara, pasti banyak sekali suara yang kita dengarkan tadi.
Selain bunyi jangkrik, bunyi apa lagi yang kita dengar tadi ya? Air mengalir, apa lagi? Desiran angin, apa lagi? Suara mobil, suara kendaraan. Ada mungkin yang dengar suara bunyi perutnya sendiri ada? Kalau ada bunyi perut berarti belum sarapan tadi. Ada banyak suara. Dan Santo Maximus mengatakan begini, bahwa alam itu menyampaikan pujian terhadap Allah dengan cara mereka sendiri, sebagaimana adanya mereka. Angin sedang memuji Allah dengan suaranya tadi. Jangkrik juga sedang memuji Allah dengan caranya sendiri. Dan itu sebabnya Santo Agustinus mengatakan bahwa alam itu adalah kitab yang di dalamnya Allah menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan peringatan, menyampaikan cintanya, menyampaikan kehangatannya kepada kita, terutama lewat saudara matahari yang bercahaya cemerlang pagi ini. Bahkan Martin Luther mengatakan bahwa selain Injil-Injil yang kita baca dalam kitab suci, alam itu juga adalah sebuah Injil Allah untuk kita dengarkan. Dan atas dasar itu maka mengapa gereja pada tahun ini mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mendengarkan suara ciptaan itu, yang tidak lain adalah suara Allah bagi kita. Dan ketika ada di Sekincau ini, saya melihat bahwa ada pegunungan, ada lembah. Di sana mungkin Tuhan sedang mengajar kita bahwa memang hidup kita itu ada dinamikanya. Ada saatnya di mana segala-galanya seperti kita mengalami pengalaman di puncak gunung. Segala usaha kita berhasil, sukses. Rumah tangga kita berjalan dengan begitu nyaman dan damai. Tetapi di sisi lain kita juga mungkin situasi kehidupan kita juga ada dalam keadaan di lembah. Yang dalam situasi sulit kita mungkin melihat bahwa hanya seputar ini kenyataan hidup kita. Kita tertutup untuk melihat dunia-dunia yang luas yang ada jauh di sana. Burung-burung yang setiap hari ada di sekitar kita mungkin menyadarkan kita oleh Tuhan bahwa meskipun mereka tidak menuai dan menabur, tapi mereka masih diberi kehidupan oleh Allah. Dan dari situ juga diajarkan kepada kita, mungkin kita tidak perlu terlalu cemas atas kehidupan kita juga. Pohon-pohon kopi yang ada banyak di sekitar kita ini mungkin menyadarkan kita juga bahwa memang manusia mesti tidak harus terus-menerus tidur, tapi dia juga butuh melek matanya untuk bisa melihat kenyataan dan bisa bekerja dengan penuh semangat. Dan semua hal itu mau mengatakan kembali kepada kita atas keyakinan gereja Katolik bahwa alam kita adalah kitab suci. Alam kita adalah Injil, di mana melaluinya Allah menyampaikan pesan-pesan yang membawa kebahagiaan dan sukacita terhadap kita. Namun di sisi lain, saudari dan saudaraku terkasih, ajakan gereja terhadap kita tahun ini untuk mendengarkan suara alam, karena alam juga saat ini sedang menjerit kesakitan. Dan dia kesakitan karena aneka macam krisis yang menimpa bumi dan alam kita saat ini. Kita sedang mengalami krisis air, krisis udara yang bersih oleh karena industri yang kian hari kian maju dan menghasilkan begitu banyak polusi yang juga membawa efek yang besar dalam kehidupan manusia. Kita juga saat ini sedang dihantui oleh krisis iklim yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dunia semakin panas, cuaca tidak menentu, dan kalau es di kutub utara akan mencair, maka akan banyak pulau-pulau kecil yang akan musnah dari muka bumi ini. Di perkotaan dihantui oleh persoalan sampah dan lain-lain sebagainya.
Dan semua itu menyebabkan bumi kita sedang mencerit. Selain kita diminta untuk mendengarkan keindahan dan juga bagian dari pewartaan dari Injil alam itu, kita diminta juga untuk mendengarkan jeritan alam kita saat ini. Dan mudah-mudahan dengan mendengarkan jeritan-jeritan alam itu, kita juga dipanggil untuk melakukan hal-hal kecil yang dapat kita buat untuk menyelamatkan alam kita, yang oleh Paus Fransiskus disebut juga sebagai ibu bumi, rumah kita bersama. Dan pada tahun ini kita diajak untuk bersama-sama mendengarkan suara alam itu. Ajakan gereja ini, saudari dan saudara, menyadarkan kita betapa pentingnya mendengarkan. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 19, bahwa untuk mendengarkan suara ciptaan, yang paling penting ialah bagaimana kemampuan kita untuk mendengarkan dengan baik. Kita tidak sekedar mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi kita dipanggil untuk mendengarkan. Artinya sebuah tindakan konkret yang mendengarkan sesuatu, kemudian setelah mendengar kita dipanggil untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan. Dan itulah aneka tindakan-tindakan konkret yang kita buat untuk menyelamatkan ibu bumi kita. Pada hari ini, sebagai salah satu contohnya, terima kasih kepada saudara Bofan. Untuk mendengarkan bumi, kita merayakan Ekaristi di kebun di halaman ini. Di samping itu juga nanti kita akan bersama-sama menanam pohon sebagai upaya konkret kita untuk mendengarkan dan menyelamatkan ibu bumi ini. Dan mudah-mudahan setelah pergi dari sini nanti kita membuat upaya-upaya konkret masing-masing di rumah-rumah kita untuk menyelamatkan bumi. Entah menanam pohon, entah memilah-milah sampah, tidak membuangnya sembarangan, entah mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di kebun-kebun kita, termasuk di kebun-kebun kopi kita, dan masih banyak lagi hal-hal konkret lainnya yang bisa kita upayakan. Saudari dan saudara umat beriman yang dikasihi Tuhan, dengan melakukan upaya-upaya konkret dalam menyelamatkan bumi, di situ kita disadarkan kembali bahwa iman kita sebagai orang Katolik haruslah iman yang merangkul bumi. Iman yang tidak hanya berhenti di altar di gereja, tetapi iman yang bergema juga di dalam situasi sosial kemasyarakatan kita, tatkala kita mau peduli dengan persoalan sosial dan persoalan ekologi yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama membuka telinga kita, termasuk juga telinga hati kita, agar kita semakin peduli dengan situasi, dengan aneka macam pengalaman konkret di sekitar kita. Mari kita semakin peduli dan solider dengan persoalan-persoalan kemanusiaan di sekitar kita dan juga persoalan ekologi di sekitar kita. Sebab dalam semuanya itu Allah sedang mengajari kita. Dalam semuanya itu Allah sedang membimbing kita untuk senantiasa berjalan kepada jalan yang benar, untuk menciptakan kehidupan bersama, untuk menciptakan dunia bumi kita sebagai ibu yang setiap hari mengasuh dan juga menyusui kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kesembahan ini diterima demi kemuliaan dan kita terhormat melayang Kristus. Sepanjang segala masa.
Tuhan kami mohon berkat-Mu. Berkatilah sumber air ini. Semoga air ini senantiasa memancarkan kesehatan, kesuburan, sukacita dan damai sejahtera bagi semua makhluk yang menggunakannya, baik manusia maupun juga alam ciptaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan pohon-pohon baik yang sudah ditanam maupun yang belum. Allah pencipta dan asal mula kehidupan, segala sesuatu yang Engkau ciptakan selalu berdaya guna. Engkau juga memberi mandat kepada manusia untuk melihara ciptaan-Mu. Kami mohon, berkatilah benih-benih pohon yang telah maupun yang akan kami tanam ini. Berikanlah musim dan cuaca yang baik, agar pohon-pohon ini dapat bertahan hidup dan bertumbuh subur, agar kelak dapat memberikan kehidupan dan perlindungan bagi segenap makhluk hidup. Ibu bumi yang terkasih, kepada rahim kasih-Mu yang selalu menghidupkan dan merawat, kami titipkan anakan pohon-pohon ini untuk Kau jaga dan Kau pelihara. Semoga ia bertumbuh dan bertahan, agar ia berguna bagi kami dan segenap generasi ciptaan yang akan datang. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau memberi kami indera pendengaran. Kami dapat mendengar keramaian di jalan, menyanyikan harapan dan hina dunia ciptaan-Mu. Kami tak mampu mendengar sesama kami ketika mereka berkeluh kesah atau tangisan anak-anak yang kekurangan cinta. Kami tak mampu mendengar gemericik pepohonan yang berbisik kepada kami bahwa kami adalah bagian dari alam ini, sehingga kami mampu mendengar semuanya dan masuk pada keheningan yang adalah tempat kediaman-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan berkat penutup dan ditutupi dengan dalam diri kita. Nyala api yang pantas untuk guru kita. Nyala api yang layak untuk anak-anak kita. Nyala api yang layak untuk ibu kita. Nyala api yang layak bagi Tuhan. Sekarang marilah kita pergi dalam damai. Nyalakanlah api cinta Tuhan kemanapun kita pergi. Amin. Pergilah untuk merawat dunia ciptaan Tuhan. Pakailah segala kemampuan, bakat dan talenta yang diberikan Tuhan dengan bijak. Bagikan pengetahuan kepada yang lain. Hiduplah selaras dengan semua ciptaan. Pergilah ke seluruh dunia sebagai nabi dengan cara hidup baru. Wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Berkat dari Allah Sang Pencipta, Putranya yang bangkit dari antara orang mati, dan Roh Kudus yang dijanjikannya, memberkati kita semua, agar kita menjadi berkat bagi sesama dan alam ciptaan hari ini dan selamanya. Amin. Semoga Tuhan seniman ciptaan yang mengagumi bunga bakung di padang, yang mengubah kekacauan menjadi keteraturan, menuntun kita untuk mengubah kehidupan kita dan gereja, serta memancarkan kemuliaannya di dunia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.